Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Zakirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya seorang hamba al-muwaffaq yang Allah berikan taufik, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk senantiasa memperbaiki dirinya. Dia akan senantiasa mensucikan, memperbaiki jiwanya agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka ini meraih keselamatan dunia dan akhirat itu adalah cita-cita kita semua. Ini adalah salah satu tujuan yang sangat mulia, di mana hendaknya seorang mukmin itu dia semangat untuk meraih tujuan ini. Hendaknya seorang yang beriman itu dia syaghala balahu at-tafakkuru fi amri najati. Dia hatinya itu tersibukkan memikirkan bagaimana dia bisa selamat dunia dan akhirat. Hendaknya seorang yang beriman dia mencari faktor-faktor yang itu bisa menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai ini juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini pernah menimpa para khulafaur rasyidin. Dalam satu riwayat, Fa'an Uthman bin Affan, dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, baina ana jalisun fi dhilli uqamin min al-aqam. Satu hari ketika aku sedang duduk di bawah naungan seperti bukit atau rumah yang bangunan yang tinggi, kata Uthman, marra alayya Umar, lewat Umar, fasallama alayhi, maka Umar mengucapkan salam kepadaku. Kata Uthman, falam ash'ur annahu marra wa la salam, tapi aku enggak sadar, aku enggak merasa kalau Umar itu lewat dan mengucapkan salam. Fantalaqa Umar radhiyallahu anhu hatta dakhala ala Abi Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar pun lewat meninggalkan Uthman dan pergilah dia kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kemudian Umar ini seperti mengadu, dia mengadu kepada Abu Bakar perihal apa yang tadi terjadi. Jadi Umar berkata kepada Abu Bakar, ma yu'jibuka anni marartu ala Uthman fasallamtu alaihi falam yarud alayya salam. Ini satu hal yang mengherankan, Abu Bakar. Saya lewat
melewati Uthman, saya ucapkan salam, tapi kemudian Uthman enggak menjawab salam. Ini heran, aneh, ada apa? Wa aqbala huwa wa Abu Bakar fi wilayati Abi Bakar radhiyallahu anhu hatta sallama alaihi jami'an. Akhirnya datanglah mereka berdua mendatangi Uthman, ingin menanyakan kenapa kok tadi enggak balas salamnya Umar. Tadi datang, ingin tahu, klarifikasi. Thumma qala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata kepada Uthman, ja'ani akhuka Umar, telah datang kepadaku saudaramu wahai Uthman, Umar. Fadzakara annahu marra 'alaika fasallama wa lam tarud 'alaihi salam. Dia menyebutkan bahwa dia tadi ngelewatin engkau, mengucapkan salam, tapi ternyata engkau tidak jawab. Faman ladzi hamalaka 'ala hadza? Apa sebenarnya yang membuat engkau melakukan hal tersebut? Kenapa kok enggak sampai menjawab salamnya Umar? Maka Umar kemudian mengatakan, wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wa la salamta. Demi Allah, saya enggak sadar, saya enggak tahu kalau Umar itu tadi lewat dan mengucapkan salam. Lewatnya saja nggak tahu, apalagi salam. Saya nggak sadar, nggak tahu kalau tadi Umar itu lewat dan salam. Jadi bukan kemudian sengaja nggak jawab salam, sengaja cuek, enggak. Jadi benar-benar Uthman ketika itu tidak tahu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian sadaqa Uthman wa qad shaghalaka 'an dzalika. Berarti Uthman jujur, benar apa yang dikatakan Uthman. Dia nggak mungkin bohong, dia nggak bohong. Wa qad shaghalaka 'an dzalika amr, dan engkau telah tersibukkan hatimu dengan perkara tersebut. Maka Uthman mengatakan, betul, saya sedang tersibukkan dengan perkara tersebut. Apa itu? Maka Uthman mengatakan, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Allah telah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum kita bertanya tentang keselamatan dari perkara keselamatan. Jadi ternyata yang menyibukkan, yang membuat Uthman itu tidak sadar kalau Umar itu lewat dan mengucapkan salam, karena Uthman hatinya itu sedang sibuk memikirkan bagaimana selamat dunia dan akhirat. Dan itu belum sempat ditanya kepada Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, qad sa'altuhu an dzalik, saya sudah bertanya. Dikiranya Uthman belum ada yang nanya, tapi kata Abu Bakar, enggak, saya sudah nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqumtu ilaihi, maka aku berdiri, kata Uthman, mendekat, berdiri menuju Abu Bakar. Faqultu lahu bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Memang engkau yang paling pantas untuk bertanya wahai Abu Bakar. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, yang ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr, wahai Rasulullah, bagaimana keselamatan itu? Bagaimana kita bisa selamat dunia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qabila minni kalimatan allati 'aradtu 'ala 'ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najatun. Siapa yang terima dariku kalimat yang aku sudah tawarkan kepada pamanku, faraddaha 'alayya, tapi dia nolak, tapi pamanku ini nolak, fahiya lahu najatun, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Maka Bapak
Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang kemudian memperhatikan dan merenungkan kisah yang agung tadi, dia akan mengetahui bahwa perkara keselamatan itu perkara yang bukan sepele. Perkara keselamatan itu adalah perkara yang agung, perkara yang mulia, sampai-sampai ini membuat galau dan menyibukkan hati orang-orang yang beriman dan as-shadiqin yang jujur. Siapa itu? Uthman radhiyallahu anhu. Ternyata itu membuat dirinya galau, mikir keras gimana keselamatan. Padahal Nabi SAW itu telah bersabda mengenai Uthman. Apa kata Nabi? Wa Uthman fil jannah. Uthman berada di surga. Jadi udah dikatakan oleh Nabi bahwa Uthman ini masuk surga, udah ada jaminan. Tapi itu ternyata tetap membuat beliau galau dengan keselamatan. Gimana bisa selamat ini, bagaimana? Ini orang yang sudah dapat jaminan surga saja masih seperti itu, memikirkan keselamatan. Apalagi kemudian dengan kita yang seharusnya lebih lagi. Gak ada jaminan. Siapa yang jamin kita? Ada satu riwayat dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Rawahah sallallahu alaihi beliau, annahu kana fi baitihi, suatu hari dia sedang berada di dalam rumahnya, dan ketika itu sedang bersama istrinya. Fabaka, tiba-tiba kemudian menangis dia. Abdullah bin Rawahah ini menangis. Fasa'alathu man ladzi abka. Akhirnya istrinya nanya, "Man ladzi abka? Apa yang membuat engkau menangis? Kenapa kau menangis?" Qala, maka Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Dzakartu qaulallahi." Aku ingat perkataan Allah. Aku ingat firman Allah. Apa itu? Beliau bacakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Ingat firman ini, wa in minkum illa wariduha. Semua kalian itu akan melaluinya, akan melewatinya, sirat. Dan tafsir untuk menjelaskan bahwa semuanya akan melewati sirat. Karena ala rabbika hatman maqdiya, ini adalah satu keputusan yang harus. Tsumma nunajji alladziina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya, dan kami akan biarkan orang-orang zalim itu bersimpuh lutut. Fala adri anju minha amana, dan saya tidak tahu saya apakah bisa selamat dari itu atau tidak. Kalau ini kondisi orang-orang terdahulu, orang-orang yang sahabat, orang-orang yang saleh, yang mereka mencari faktor-faktor agar bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, padahal mereka sudah dari Uthman sudah diberikan kabar gembira dengan surga. Fakaifa halu bima ba'dahu, maka bagaimana dengan kondisi orang-orang yang setelahnya? Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada satu syair yang dikatakan, ma balu dinika tarda an tudannisa. Bagaimana kalau
agamamu itu bagaimana kamu bisa ridho, ya, bisa rela, ya, mengotori agamamu. Wa thawbuka dahra maghsulun min ad-danas. Padahal kalau pakaian kotor saja kita itu akan cuci. Ya, kita akan cuci. Bagaimana kemudian ada yang dia rela, ya, senang, ridho, ya, kalau agamanya kotor, dia kotor, ya, dia punya pakaian aja, ya, nggak mau kotor, ya, kotor yang harus dicuci. Tarjun najata wa lam tasluk masalika. Itu ibaratnya kamu, kata penyair ini, engkau itu pengen selamat, ya, pengen selamat, tapi walam tasluk masalika, tapi kamu nggak nempuh jalurnya. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu itu dia tidak, ya, berlayar di atas tanah. Ya. Jadi kalau pengen selamat, ya tempuh jalurnya, ya, tempuh jalurnya. Cari faktor-faktornya apa saja yang bisa buat dirinya mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Jangan pengen selamat dunia akhirat tapi nggak mau menempuh jalurnya. Ibarat kata dia pengen ke Jakarta tapi malah melewati jalurnya Surabaya. Ini nyampe-nyampe. Kita pengen selamat dunia akhirat tapi harus ada jalur A, kita malah di jalur B. Ini nggak bisa. Maka Bapak Ibu jamaah muslimin warahmatullah, ya, ada beberapa, ya, kiat-kiat yang dengannya kita bisa meraih keselamatan dunia dan akhirat. Di antara yang pertama apa? Tauhidullah wa ikhlasuddin, yaitu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Maka ini a'dhamu asbabin najati yaumil qiyamah. Sebab yang paling agung untuk mendapatkan keselamatan kelak pada hari kiamat. Bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengan ini. Yaitu apa? Mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Tadi kita sudah sebutkan kisah, ya, yang dimana Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana keselamatan. Maka apa kata Nabi? Man qabila minni al-kalimata allati 'aradtu 'ala 'ammi faraddaha 'alayya fa hiya lahu najatun. Barang siapa yang menerima dariku kalimat yang aku sudah sodorkan, sudah tawarkan kepada pamanku. Siapa? Abu Thalib. Sudah dikasih, sudah ditawarkan kalimat ini, sudah ditawarkan, tapi faraddaha alaih, nolak. Tapi siapa yang menerima ini, fahiya lahu najatun, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Apa yang dimaksud dengan kalimat di dalam hadis itu? Yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tentu maksudnya, ya, walaysa al-muradu an yatalaffadha biha al-insanu fahasab. Bukan hanya sekedar melafazkan saja, bukan hanya sekedar mengucapkan di lisan saja, tapi yang dimaksud di situ adalah dia mewujudkan apa-apa yang terkandung di dalamnya, seperti mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Maka tauhid, ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, itu adalah tujuan dari Allah menciptakan makhluk.
Karena tujuan itulah Allah kemudian menciptakan agar kita itu mewujudkannya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya menyembah kepada-Ku, beribadah kepada-Ku. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menetapkan, Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Allah juga mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, ikhlas dalam beribadah. Maka asas dari keselamatan, ya, dari kebahagiaan, ya, dari kemenangan kelak pada hari kiamat itu adalah mentauhidkan Allah. Kalau orang itu dia mentauhidkan Allah, maka nanti menghasilkan dua, ya, ada dua keselamatan. Ya. Keselamatan yang dihasilkan karena dia mentauhidkan Allah itu nanti ada dua macam. Yang pertama apa? Najatun min dukhulin nar. Dia akan selamat dari masuk neraka. Baik. Seseorang ketika dia benar-benar mewujudkan tauhid dengan kewujudan yang sempurna, maka dia tidak akan masuk neraka. Bahkan bisa jadi dia termasuk dari golongan-golongan yang langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini keselamatan yang akan didapatkan dari dia mentauhidkan Allah. Apa itu? Selamat dari masuk neraka, langsung masuk surga dia. Kedua, apa keselamatan yang akan dia dapat? Bisa jadi dia najatun minal khuludi finnar. Dia selamat, ya, dari kekekalan di neraka. Ini untuk orang yang tidak sempurna tauhidnya. Ya. Dia, ya, mentauhidkan Allah, tapi dia juga kemudian melakukan dosa-dosa besar yang itu melemahkan imannya. Disebabkan karena dosa-dosa besar itu kemudian dia akhirnya masuk neraka. Tapi karena dia punya tauhid, akhirnya diselamatkan. Dia tidak kekal di neraka. Dia dibersihkan. Ya, dia dibersihkan. Setelah bersih, baru kemudian ya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Sedangkan orang yang kemudian datang pada hari kiamat dan dia tidak punya tauhid, dia tidak mengesahkan Allah, maka bagaimana nasibnya? Fala ma'alahu fin najati abada. Enggak ada harapan sama sekali. Dia enggak bakal dapat keselamatan. Enggak bakal dapat rahmat dan ampunan Allah. Enggak bisa. Ya, maka dari kalau kita bertauhid, ya, kalau kita ibadah ikhlas karena Allah, ya, kita banyak taat kepada Allah, maka itu bisa jadi kita akan mendapatkan keselamatan yang awal. Yang pertama tadi itu apa? Keselamatan masuk neraka. Jadi gak masuk neraka, langsung masuk surga. Ya. Kemudian yang kedua karena tauhid, ya, dia diselamatkan untuk kekal di neraka. Dia melakukan dosa-dosa besar, dia ini dan itu,
maka dia nggak bisa langsung masuk surga. Dia mampir dulu ke neraka. Mampir doang ya nggak apa-apa, yang penting ujungnya masuk surga. Oh jangan. Ya. Banyak orang yang ya, kadang aneh-aneh ya. Nggak apa-apa Ustaz. Di neraka tuh banyak temennya kok. Jadi kan toh ujung-ujungnya masuk surga kan Ustaz? Iya. Jangan punya cita-cita seperti itu. Jangan bayangkan seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana siksaan yang ada di dalam neraka, itu gak bakal mampu gitu. Lawang sekarang saja di dunia ini, bukan ini lah, gak api lah, ya, gak harus api. Terik matahari. Nah itu kadang ya, terik matahari itu kita, padahal Indonesia masih tergolong masih nggak kayak di Timur Tengah. Ini kadang wah sulit sekali ini dipasang AC. Itu baru terik matahari. Ya. Nah, belum apinya. Dan kemudian dengan PD dengan ininya, gak apa-apa sih masuk neraka. Ya. Nah ini kan ya, perkataan yang sangat konyol ya. Maka kita berharap bahwa kita akan mendapatkan keselamatan. Yang pertama yaitu tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Ya. Sedangkan orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah, maka nanti kelak di hari kiamat mereka tidak akan ada harapan untuk bisa mendapatkan keselamatan, baik yang pertama ataupun yang kedua. Gak bisa, gak dapat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara faktor berikutnya yang itu bisa mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat itu ittiba'u sunnatin Nabi, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memiliki perhatian dengan sunnah Nabi, petunjuk Nabi yang Allah berkahi, ya, dengan cara kita mempelajari dan mengamalkan, ini termasuk dari sebab-sebab yang agung untuk mendapatkan keselamatan pada hari kiamat kelak. Ya. Oleh karena itu Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahimahullah taala beliau mengatakan, man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, mendapatkan keselamatan, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah Rasul niku, ya, petunjuk Nabi itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Siapa yang ikut naik kapalnya Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Tapi siapa yang tidak ikut, siapa yang tertinggal, maka ghariq, dia akan tenggelam, enggak selamat.
salah satu faktor yang mendatangkan keselamatan yaitu adalah dengan kita punya perhatian dengan sunnah Nabi, baik itu mempelajarinya dan juga mengamalkannya, selalu berada di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau, Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Itu yang ngomong siapa? Allah. Yang ngasih kredit itu Allah. Yang menetapkan itu Allah. Nih, Rasulullah ini suri tauladan terbaik. Ini pasti. Maka apa yang dilakukan beliau, ya, kita ikuti. Maka Allah, ya, Rasulullah itu suri tauladan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang berharap Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan mengingat Allah dengan banyak. Kawas pada Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau justru kita menyelisihi Rasulullah. Allah katakan wanti-wanti dalam ayatnya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati, waspada. Kalau orang-orang yang itu mereka yukhalifuna an amri, menyelisihi perintah Rasul, an tusibahum fitnah, kalau mereka menyelisihi Rasul perintahnya, an tusibahum fitnah, mereka akan tertimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Maka barang siapa yang ingin keselamatan, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, ya, dalam hadisnya bahwa nanti kelak itu, ya, dari kiamat ada sekelompok orang yang mendatangi telaga, ya, telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun ketika mereka mendatangi telaga Nabi mau minum, ternyata diusir. Tidak boleh. Ya. Maka Nabi berkata kepada para malaikat yang muslim, ya, ini umat saya. Ini umat saya. Ya. Maka apa kemudian yang dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau enggak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau wafat. Mereka merubah agamamu, mereka menyelisihimu, engkau enggak tahu. Maka kemudian Nabi mengatakan, suhqan liman ghayyaru ba'di, menjauhlah. Ya, celaka orang yang telah merubah agama. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian di antara faktor berikutnya adalah khasyatullah wa taqwa, yaitu takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Allah katakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tadi perkara la yahsulul fawzu wa la najatu wa la falahu illa biha. Allah menyebutkan dalam ayat itu bahwa
tidak akan mendapatkan keselamatan, keberuntungan kecuali dengan perkara tersebut. Apa itu? Wa may yuti'illah, itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Ini sudah kita sebutkan tadi di awal, tauhid dan mengikuti Rasul. Sudah jelas. Kemudian sisanya dalam ayat ini sisanya apa? Wa yakhshallaha wa yattaqi, yaitu takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ya, khasyatullah wa taqwa, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Maka takut kepada Allah ini termasuk ya, faktor keselamatan yang sangat agung untuk ini faktor yaitu sebab keselamatan yang sangat agung untuk kita mendapatkan keselamatan kelak pada hari kiamat. Bahkan Allah mensifati orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan bahwa mereka adalah orang yang takut. Ya, min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang beriman itu mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu adalah ketika mereka disebutkan Allah mereka takut. Oleh karenanya rasa takut kepada Allah tasukul insana ila tarkil qaba'ih, itu menggiring orang untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Rasa takut itu memunculkan ya, atau menggiring seseorang untuk mengerjakan ketaatan, untuk beribadah kepada Allah. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu dia menggabungkan ihsan dan syafaqah. Ihsan itu apa?